Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kian Al-Ghifari. Semoga para sahabat semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang pentingnya perdamaian antara Israel dan Palestina, karena hanya dengan perdamaianlah kita bisa hidup tenang, tentram, bisa mendidik anak-anak. Adapun peperangan hanya menyisakan kepedihan dan dendam terus berlanjut. Apakah kita akan terus mewariskan dendam sama anak-anak cucu? Kapan Palestina mau merdeka? Begitupun harapan seorang mahasiswa asal Palestina yang berada di Yogyakarta, sangat mengharapkan sekali solusi masalah peperangan yang ada di negerinya. Tentu saja harapan pemuda tersebut menginginkan cara diplomasi bagi negara-negara seperti Indonesia untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Yang harus kita bantu dari konflik kedua negara, yaitu dua-duanya harus kita bantu untuk menemukan jalan damai. Jika ingin mengutuk, maka kita harus mengutuk keduanya atas kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak gagasan Syekh Panji Gumilang dari video berikut. Selamat menyimak. Saya pro perdamaian dunia. Ada juga yang mengasosiasikan Anda pro Yahudi dengan treatment seperti itu? Saya pro perdamaian dunia. Yang sekarang belum ada perdamaian adalah di Timur Tengah, khususnya Palestina dan negara Israel. Saya ingin mendamaikan dengan kemampuan yang sangat rendah ini. Menyampaikan kepada nusa dan bangsa ini. Jalin hubungan. Supaya kita bisa punya andil mendamaikan. Cina yang komunis itu bisa mendamaikan Ahlus Sunnah dan Syiah di fikih Syiasinya. Arab Saudi dan Iran bersatu. Yang nyatukan Cina yang komunis itu. Ya, tadi saya mengatakan bahwa mencoba untuk membantu perdamaian antara Palestina dan juga Israel. Tapi ketika dengan adanya nyanyian bahasa Ibrani tersebut yang diasosiasikan dengan dalam bentuk Yahudi ketika melakukan sebuah selebrasi atau kegembiraan, apakah itu juga dirasa itu mencederai orang-orang yang pro Palestina yang sangat menentang adanya penindasan seperti itu? Saya dengan duta besar Palestina yang pertama itu seperti adik dan kakak. Sakit saya ikut membantu. Kalau duta Palestina itu Rifki Awad, ada sedikit kurang cerita bagaimana, bisa ke Jakarta enggak? Sangat akrab. Bukan berarti kalau kita menganjurkan hubungan diplomatik itu ansih kepada sebelah. Supaya tidak ada yang diinjak satu, diangkat satu. Taruh di hadapan. Sama-sama. Kita bisa turun di Tel Aviv dengan gagahnya karena sudah punya hubungan diplomatik. Kalau mau ke Palestina. Kalau sekarang tidak bisa. Menteri sebesar apapun susah. Mau gitu terus-terusan. Itu yang namanya membantu. Palestina kan tidak. Ada rame-rame, ribut, terus tidur. Dan terbuka Al-Zaitun untuk diperiksa misalnya terkait dengan pengelolaan dana yang dikhawatirkan ada dana dari luar yang masuk. Ya silakan saja, kan ada itu. Dana dari mana aja kan bisa diperiksa. Saya dari awal sudah ditanya,
Ini dari Arab kah? Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Mengapa harus ngemis ke Arab? Nggak pernah. Kalau nanya bantuan dari Arab itu tanya ke yang lain-lain. Di sini bukan anti Arab. Tidak ada. Kami sudah katakan Indonesia lah yang membantu Arab. Orang mau nggak haji sana, pergi haji, berapa itu? Kan banyak. Itu sudah membantu. Kedepannya kan seperti apa? Ini bola panas sedang bergulir dengan cukup cepat terkait dengan Ponpes Al Zaitun sendiri. Apa yang akan Anda lakukan ke depannya, Syekh, terkait dengan Saya kondisi tetap ini? membangun pendidikan, membangun sarana ekonomi pendidikan, dan terus bergerak di pada ekonomi pendidikan, pendidikan ekonomi. Supaya mandiri. Orang kalau melihat Al Zaitun tidak mandiri terus ambruk kan ditepuk tangan juga. Tepuk tangan, nggak bisa ngurus, gitu kan. Sekarang tepuk tangan lagi, diramein, gitu kan. Apa yang dilakukan Al Zaitun, tepuk tangan. Yang satu tepuk tangan tidak setuju, yang satu tepuk tangan menghina. Ya daripada begitu, jalan saja. Sekali lagi, minta statement dari Syekh, sikap dari Syekh dan juga Ponpes Al Zaitun terkait dengan hasil dari tim investigasi terkait dengan fatwa MUI akan seperti apa? Investigasi mana? Dari Menko Polhukam, dari pemerintah. Saya belum paham, maka saya tidak bisa menyikapi. Jangan pernah bersikap terhadap sesuatu yang tidak paham. La takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah kamu berpendapat apapun yang kamu tidak paham. Inna sam'a, pendengaran. Wal basara, penglihatan. Wal fuad, hati. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dimintai pertanggungjawaban. Kata telinga, saya belum dengar. Hati, saya tidak memikirkan karena nggak mendengar. Jadi jangan terlalu mengandai-andai. Hadapi saja hidup ini dengan tentram. Kan beragama itu lisa'adah. Dunya wa ukhra. Untuk mencapai ketenangan. Jarak dekat dan jarak jauh. Kita tunggu nanti kira-kira hasil seperti apa. Kita tunggu hasilnya sama. Jangan pernah menunggu. Nanam juga enggak. Baik, Syekh, terima kasih banyak. Begini. Begini. Nah. Assalamualaikum. Merdeka.